warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita memuji Allah Ta'ala sampai di Tarawih yang ke-20 ini kita masih dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala istiqomah. Dan istiqomah itu alamat daripada husnul khotimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan oleh salah seorang sahabatnya, "Ya Rasulullah, kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ghaira." Ya Rasulullah, sampai di padang mahsyar ada 7 golongan yang akan berada kesempatan yang emas. Syabun nasya'a fi ibadatillah, remaja atau pemuda yang di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Muslimin wal muslimat, barakallahu fikum. Jamaah Masjid Al-Ikhlas ini sudah seperti saudara, sangat terasa sebagai keluarga, satu keluarga besar. Saya merasa begitu ya. Insyaallah ini alhamdulillah jadwal yang diberikan kepada saya di masjid ini sudah ini yang terakhir dan ini insyaallah hari Jumat ini saya sudah khutbah di Timika, Papua sampai Lebaran ini. Baik, pun laki-laki atau perempuan tidak boleh berpindah. Laki-laki tetap harus laki-laki, perempuan tetap harus perempuan. Yang dikasih pilih itu ada di dalam Al-Quran yang disebut dengan khunsa ya. Dalam hadis Nabi, dalam pembahasan fikih disebut khunsa. Memang dia mempunyai 2 jenis kelamin. Ini harus dihilangkan satu, dia yang pilih mau jadi laki-laki atau mau jadi perempuan. Jadi intinya tetap harus 2 saja, laki-laki atau perempuan. Yang saya mau bahas ini tentang keutamaan atau kemuliaan daripada wanita yang salehah. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi manusia thayyibun dengan khabisun. Demikian pula perempuan thayyibat dan khabisat, baik dan buruk. Adapun yang buruk, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah peringatkan, "Ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inni uritukunna aksara ahlin nar." Wahai sekalian manusia, bersedekahlah kalian. Wahai sekalian wanita, bersedekahlah kalian.
karena aku melihat kebanyakan penduduk neraka dari jenis kalian. Itu yaitu wanita-wanita yang buruk, yang kafir kepada Allah, lawan dari sedekah, bakhil, kikir, dan pelaku dosa-dosa besar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sebutkan, ma taraktu fitnatan adarra 'ala rijali nisa. Melainkan pelakunya adalah perempuan. Tidaklah aku melihat orang yang kurang laki yang tangguh adalah wanita. Ini wanita yang buruk ya, wanita yang buruk. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang mereka itu kurang akal? Bukan maksudnya bodoh. Seringkali wanita itu jauh lebih pintar dari laki-laki, cuma sering kalah sama perasaannya. Kepintarannya sering ditekan oleh perasaan. Sedangkan disebut para istri dan juga ibu. Selama ini dikesankan cuma istri, tidak, bukan cuma istri, ibu juga, ibunya laki-laki itu juga tidak kalah perannya untuk mensukseskan anaknya itu, sebagaimana juga istrinya sangat kuat perannya. Masyarul muslimin wal muslimat, barakallahu fikum. Dan sudah ma'ruf di kalangan ulama kita mengatakan, al mar'atu atau al ummu madrasatun ula, wal ummu generasi yang terbaik adalah para ibu. Andaikan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersemangat untuk mendidik anaknya dengan baik, maka akan tercipta generasi-generasi yang hebat. Hebat agamanya, hebat keduniaannya. Tentang karakteristik daripada wanita muslimah itu yang soleha. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib. Tiga sifatnya dalam ayat ini. Salihat, qanitat, dan hafizatul lil ghaib. Yang dimaksud dengan salihat
dia bagus agamanya dan bagus muamalahnya. Itu solihat, kategori solihat. Bagus agamanya, bagus muamalahnya. Artinya hubungannya dengan orang pun bagus. Selain hubungannya dengan Allah bagus, hubungannya dengan sesama manusia juga bagus. Ini karakteristik yang pertama. Yang kedua, qanitat. Qanitat yaitu wanita yang taat pada suaminya. Wanita yang taat pada suaminya. Yang belum bersuami, cukup yang pertama. Tapi kalau sudah bersuami, tambah karakternya harus dia miliki adalah taat pada suaminya. Seringkali menjadi pembahasan belakang ini, pembahasan yang aneh. Apa itu? Bagaimana? Bolehkah bukankah kewajiban perempuan untuk memasak di rumah? Bukan kewajibannya kalau suaminya bilang tidak usah bikin masak. Tapi selama suaminya tidak mengatakan seperti itu, maka tetap berlaku kewajiban itu. Ya, kembali kepada asalnya. Lalu yang ketiga adalah hafizatul lil ghaib. Dia menjaga dirinya ketika sendirian atau sepi atau rahasia. Kenapa saya sebutkan seperti itu? Karena kadang ya, dia tidak sendiri, ada suaminya di situ, pegang HP, ternyata chattingan sama laki-laki lain. Ya. Ada kejadian-kejadian seperti itu sudah biasa didengarkan ya. Jadi hafizatul lil ghaib, karakter yang ketiga dari wanita yang salihah. Dia selalu menjaga haknya Allah dan haknya suaminya, walaupun dia sendiri atau dalam keadaan rahasianya. Walaupun HP-nya misalnya dikasih paspor, dikunci, yang jelas di situ tidak ada isinya pelanggaran terhadap haknya Allah dan haknya. Dunia ini adalah keindahan dan perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang soleha. Dan pernah juga Rasulullah SAW sebutkan, ala ukhbiruka bi khairi ma yaktanizu bihil mar'u. Maukah saya beritahukan kamu simpanan yang terbaik, kekayaan yang terbaik yang dimiliki oleh seseorang. Seperti biasanya, sahabat itu sangat menunggu jawabannya. Karena sahabat tahu kalau Rasulullah itu bertanya sesuatu, ada hal penting yang Rasulullah mau kasih tahu. Ala ukhbiruka bi khairi ma yaktanizu bihil mar'u. Maukah saya kasih tahu kalian sesuatu yang terbaik, kekayaan simpanan yang terbaik yang disimpan oleh seseorang? Yang disimpan oleh seseorang? Rasulullah, para sahabat menunggu jawaban. Istri yang salehah, yaitu idza nazara ilaiha. Perhatikan tiga ini yang hendaknya wanita perhatikan betul ya, supaya kehidupan kebahagiaannya itu di dunia berlanjut di sorga nanti, di dunia berlanjut bersama suaminya dan anak-anaknya. Idza nazara ilaiha sarrathu, ketika suaminya melihat ke dia penuh dengan rasa bahagia, terasa bahagia di kolbu suaminya.
Ketika dia melihat istrinya, bahagia rasanya. Ya. Pulang dari kerja, begitu melihat istrinya, hilang semua capeknya. Usahakan itu. Ya. Upayakan jangan anggun di depan tamu, apa adanya di depan suami. Di depan tamu harumnya bukan main, pergi keluar harumnya bukan main dengan dandanannya. Di depan suami pakaian dapur, bau bawang misalnya, selalu itu yang tercium. Upayakan jangan. Ya. Masyarul muslimin. Jadi yang pertama, jikalau suaminya melihat kepada dia, suaminya itu bahagia. Yang kedua, wa idza amaraha ata'athu. Di saat suaminya menyuruh dia, maka sang istri taat. Di saat suaminya menyuruh dia, sang istri taat. Perlu diketahui, para ulama kita menjelaskan, segala hukum yang mubah, yang tadinya bukan wajib, bisa pindah menjadi wajib kalau sudah diperintahkan oleh suami. Kemudian yang ketiga, wa idza ghaba anha hafizathu. Di saat suaminya tidak ada, dia jaga dirinya untuk suaminya. Dia jaga dirinya untuk suaminya, dan dia jaga juga harta suaminya. Jadi kesimpulan 3 ya. Wanita yang soleha, istri yang soleha, kata Rasulullah SAW, ketika suaminya melihat dia, suaminya merasa bahagia. Ya. Yang kedua, ketika suaminya menyuruh dia, dia taat pada suaminya. Kemudian yang ketiga, jika suaminya sedang tidak ada, dia jaga dirinya dan juga harta suaminya. Mungkin bagaimana kalau istri punya ide, ya supaya saya lebih menarik, bagaimana kalau belikan saya skincare misalnya? Ya kalau suaminya mau lebih maksimal, apa salahnya? Sediakan yang memperindah istrinya tersebut. Jaga pandangan mata. Di antara yang membuat suami selalu memandang istrinya itu maksimal, ketika suami melakukan ghaddal basar, menundukkan matanya. Perlu diketahui juga para istri, biasanya di antara hukum sebab akibat yang tidak kelihatan, ketika istri menjaga dirinya, hubungannya dengan Allah, maka Allah bisa menjaga suaminya itu, termasuk pandangannya dan perasaannya. Tapi kapan sang istri liar, kemungkinan besar suami juga di luar itu liar. Ya. Sehingga kalau sudah keadaannya seperti itu, berkata para ulama kita, kalau mata itu sudah liar, semua akan dipandang cantik, bahkan seekor anjing pun akhirnya dipandang lebih cantik dari istrinya. Ya. Ini perlu kita menjaga diri daripada hal ini. Semua kita saling tolong menolong, saling mengingatkan, dan juga saling mendoakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membawa kita semua sampai ke gerbang surganya dengan lancar dan selamat. Ini yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullah khairan atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلاة سنة النبي ركعتين جامعة رحمة الله.